Haleluya, haleluya, haleluya. Kebaikan Tuhan menyertai kita sampai hari ini kalau kita ada itu karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Mengucap syukur karena kebaikan Tuhan hingga kami ada saat hari ini. Sebagaimana kami ada, itu bukti nyata bahwa Engkau baik bagi kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, apa yang Engkau mau untuk kami dengar, berbicaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita buka sama-sama dalam Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat yang ke-25 bunyi demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari ini kita akan membahas poin di bagian B, yaitu tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari-hari di mana kita ada ini adalah hari-hari di mana kita menanti kedatangan Tuhan. Kita sudah ada di penghujung akhir zaman. Jadi salah satu hal yang diingatkan oleh firman Tuhan agar kita saling menasehati, agar kita bisa saling menguatkan dalam perkataan, ya, saling menasehati. Berbicara tentang menasehati, maka ada beberapa hal atau ada hal yang bisa kita pelajari di dalam Alkitab. Mari kita coba buka di dalam Ayub, ya. Ayub pasal yang ke-23. Ayub pasal 22. Ayub pasal 22 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26. Ayub 22 ayat 21 sampai 26. Saya bacakan. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa, dan merendahkan diri apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemah, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai. Dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emas dan kekayaan perak, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan mengadakan kepada Allah. Ya. Kalau kita baca ayat ini adalah nasihat dari Elifas, sahabat Ayub. Kalau kita baca, wow, ya, ini nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh Elifas kepada Ayub ketika Ayub sedang ada bermasalah. Katanya, ayo bertobat kepada Tuhan, jual segala hartamu dan biarlah Yang Maha Kuasa menjadi kekayaan kita. Wah, itu suatu hal yang luar biasa. Bahkan kalau kita baca dari ayat yang pertama, di situ begitu banyak nasihat-nasihat yang dilakukan Elifas, yang diberikan kepada Ayub ketika Ayub sedang ada dalam keadaan masa pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan, ya. Dan apa yang terjadi ketika akhir dari kisah Ayub ini? Kita baca di Ayub pasal yang terakhir, ya. Ayub pasal yang terakhir. Ayub pasal terakhir itu Ayub 42 ayat yang ke-7. Saya mulai baca. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman. Perhatikan.
Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ada hal menarik di sini yang kita bahas. Ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Elifas menasehati Ayub dengan suatu perkataan yang bagus. Tetapi di ayat ini justru berbalik. Allah murka terhadap Elifas dan teman-teman. Ketika saya cek apa yang membuat Allah murka, ternyata ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Elifas tidak mengetahui poin masalah sebenarnya apa yang dihadapi oleh Ayub. Tetapi dia sudah menuduh Ayub. Kalau kita coba baca di pasal-pasal awal ya, 22 ayat yang 5, 22 ayat 5 di situ dikatakan, bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Orang yang kehausan tidak kau beri minum, dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Tetapi orang yang kuat dialah yang memiliki tanah. Di ayat awal-awal ini sebelum nasihat yang bagus yang kita baca ayat 21 sampai 26, ada begitu tajam tuduhan yang diberikan Elifas kepada Ayub. Padahal secara garis besar Ayub adalah orang yang saleh. Kalau kita baca ayat pertama, dan tidak bercela, itu langsung keluar dari mulut Allah. Ketika Allah berbicara kepada iblis untuk mencoba. Tetapi Elifas ini dengan tidak tahu masalah, dia mulai menuduh, dia mulai melakukan menghakimi Ayub. Walaupun diakhiri dengan kata-kata nasihat yang luar biasa. Dan Allah berkata, sungguh aku murka. Ya, kalau kita baca baik-baik dikatakan ini, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan teman-teman. Mari malam hari ini simple saja. Mari kita memang harus saling menasihati di penghujung akhir zaman ini. Tapi perhatikan poin-poin yang harus kita cek lebih dahulu. Pelajari dulu masalah. Pelajari dulu apa yang terjadi kepada orang itu. Baru kita mulai menasihati. Karena ketika kita tidak mempelajari, kita mulai merangkum semua di pikiran kita dan kita mulai menjudge bahwa ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Maka sama halnya seperti Elifas dan teman-teman. Nasihat yang tujuannya baik tapi membangkitkan murka Allah terhadap kita. Tujuan baik untuk saling menasehati. Tetapi ketika kita tidak tahu masalahnya, kita membangun opini sendiri terhadap orang lain. Dan kita menghakimi orang bahwa dia salah tanpa kita mengetahui. Maka murka Allah akan menjadi bagian kita. Pastikan kita semua, ya, orang-orang yang dipercaya Tuhan, untuk bisa saling menasihati. Kita sebagai orang tua harus menasihati anak. Kita sebagai pimpinan di perusahaan, kita harus menasihati anak-anak buah. Saya sebagai guru, saya harus menasihati murid-murid saya. Apapun kedudukan yang dipercayakan Tuhan kepada kita saat hari ini. Kalau mau menasihati orang, mulailah dengan berdoa. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sehingga kita menasihati orang lain dan orang lain mendapati damai sejahtera. Jangan sampai ketika kita menasihati orang lain malah memperkeruh suasana.
Malah kita mulai menuduh, menghakimi orang tanpa kita tahu latar belakang dari masalah. Pelajaran dari Elifas. Tidak semua nasihat itu baik. Karena ketika kita tidak tahu masalah, karena ketika kita tidak tahu apa yang terjadi dan mulai dengan menasehati dan keluar kata-kata penghakiman bahwa ini salah, itu salah, ini salah. Pada saat itu kita sama posisinya seperti Elifas. Kita akan dimurkai oleh Tuhan. Malam hari ini mari kita saling menasehati. Itu firman Tuhan. Tapi belajarlah mulai dengan berdoa. Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bukan rangkuman pikiran kita. Bukan segala sesuatu yang menjadi kesimpulan di otak kita lalu kita curahkan kepada orang lain. Bukan untuk memperbaiki masalah, tapi justru akan menambah masalah. Hari ini, biarlah ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Firman Tuhan malam hari datang untuk kita dapat menjadi dewasa dalam kekristenan. Dewasa dalam iman, dewasa dalam firman, yaitu wajib saling menasehati. Tapi perhatikan masalah yang terjadi kepada Elifas. Ketika dia mulai menasehati orang tanpa mengetahui apa yang terjadi. Menasehati orang dengan rangkuman pikirannya sendiri tanpa berdoa kepada Allah. Dia mulai menuduh orang dosa. Dia mulai menjudge orang melakukan kesalahan. Nasihat yang baik itu berbuahkan murka Allah. Hari ini mari kita tetap menjaga hubungan kita sebagai sesama anak-anak Tuhan. Menjaga hubungan kita sebagai satu keluarga kecil, ibu, bapak, anak-anak, orang tua mungkin. Mari saling menjaga itu. Dengan saling bernasihat. Tetap saling menjaga perasaan orang masing-masing. Tetap saling menjaga perasaan masing-masing. Jangan sampai apa yang keluar dari mulut kita malah menyakitkan orang. Karena ketika itu keluar menyakitkan orang, orang siap, orang akan menjadi batu sandungan bagi orang. Ketika kita menasihati orang tapi kita salah karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Malam hari ini, biarlah ini poin menjadi bagian kita sebagai pendewasaan iman kita. Saling menasihati adalah hal yang penting. Tetapi lebih penting lagi, mari kita berdoa sebelum kita menasihati orang. Supaya hikmat Tuhan menjadi bagian kita. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita memberkati orang. Bukan memperkeruh masalah. Bukan menjadi akar pahit bagi orang. Tapi justru membawa damai sejahtera dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Tanamkan firman dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi bagian dari kerajaan Allah. Menjadi bagian dalam keberkatan Allah. Ketika kami menyampaikan perkataan-perkataan nasihat kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Selalu menjadi berkat. Selalu menjadi keindahan bagi manusia. Keindahan bagi Tuhan. Ketika ucapan mulut kami keluar. Semua orang disenangkan. Tuhan disenangkan. Ketika perkataan itu pun harus keras, tapi tetap ada damai sejahtera bagi orang-orang yang menerimanya. Berkati kami semua Tuhan. Dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam pelayanan kami, dalam studi semuanya Tuhan. Dalam keberkatan Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sosianim, bangkit, kuat, menang. Haleluya.
gerejaku adalah rumahku.